Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Semoga dalam kondisi kesehatan dan selamat datang kembali di channel Bayu Nur Rahim. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara sedikit tentang Hari Guru Nasional, di mana tanggal 25 November ini adalah bertepatan dengan Hari Guru Nasional atau bertepatan juga dengan hari ulang tahun PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang pada sejarahnya tahun 1945 ditetapkan menjadi hari lahirnya PGRI. Di era pandemi saat ini, pukulan telak terjadi pada semua sektor dan terutama kita di bidang pendidikan ini sangat luar biasa terkena pukulan. Selama 2 tahun ini, mau tidak mau pendidikan di Indonesia mengalami berbagai kendala dan tantangan karena adanya pandemi, tidak boleh berkumpul, anak-anak harus belajar di rumah dan banyak hal yang lain, sehingga merubah skema pendidikan yang ada di Indonesia, yang mungkin pendidikan untuk internet ataupun metode daring atau online ini bisa berlaku baru 10 tahun yang akan datang, tapi dipaksa Indonesia harus masuk ke ranah dunia online lebih dini. Dan ada beberapa tantangan yang lain harus kita hadapi. Tantangan-tantangan itu apa saja di era pandemi ini? Yang pertama, guru harus melek IT atau informasi dan teknologi. Apa itu IT atau informasi teknologi? Itu merupakan suatu kebutuhan yang ada sekarang ini, yaitu guru dituntut harus bisa memahami aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Kalau dulu guru-guru yang mohon maaf ya, usia 50 tahun yang ke atas ini sulit untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena sulitnya mengakses aplikasi-aplikasi. Namun mau tidak mau, guru era sekarang harus memahami aplikasi-aplikasi Google Classroom, YouTube, WA, Office 360. Lalu guru juga harus dituntut untuk mempelajari aplikasi yang ada di laptop. Banyak hal sekarang metode pakai daring seperti merubah PDF menjadi Word, menjadi PDF, sehingga acuan dari pemerintah ke depan akan diadakannya suatu gerakan paperless atau tanpa menggunakan kertas. Seluruhnya termasuk berkas pengiriman berkas sertifikat dan yang lain itu menggunakan aplikasi digital, yaitu merubah seluruh data-data fisik menjadi digital atau digitalisasi dokumen. Ini merupakan tantangan yang berat bagi seorang guru, apalagi yang mungkin sudah guru-guru yang sebelum milenial, sebelum era 90-an. Ini perlu diadakan pelatihan-pelatihan dan mungkin juga terus niat untuk belajar di dalam dunia IT. Yang kedua adalah guru dituntut menjadi pembawa nilai-nilai yang luhur atau budi pekerti yang baik. Kenapa ini berat menurut kami? Karena gempuran teknologi ini tidak hanya merenggut norma-norma kesusilaan bagi anak-anak, norma-norma kebaikan yang hilang bagi anak, tapi juga bagi guru. Hilangnya marwah guru karena sedikit banyak di dunia teknologi. Mau tidak mau kita harus tetap menjadi panutan. Guru menjadi panutan. Kalau di dalam akronim yang sering kita terima, guru itu adalah bisa digugu dan ditiru. Dalam bahasa Jawanya, guru iku guru bisa digugu dan ditiru, bisa diikuti dan ditiru segala tindak tanduk, baik di luar maupun di dalam sekolah. Maka jangan salahkan seorang murid jika guru tidak dihormati karena dia menjadi guru di dalam sekolah, namun ketika di luar sekolah dia
ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru, karena dimanapun pakaian guru itu akan melekat pada pribadi seseorang yang menjadi guru di dalam sekolah. Maka nilai-nilai yang dibawa atau nilai Pancasila yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini tantangan besar. Bagaimana kita bisa mensikapi etika orang guru yang bisa kita teladankan kepada didik kita. Yang ketiga adalah tantangan kita sebagai seorang guru mau tidak mau adalah status seorang guru. Mana lebih banyak guru yang non PNS yang DPT. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah untuk mengatur regulasi bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dengan status guru yang jelas. Sekarang sudah ada P3K, ada angkatan K2, K1, dan entah apalagi sebutannya. Regulasi-regulasi ini kita tunggu dan kita harapkan benar bisa menjadi solusi bagi kejelasan status guru di Republik Indonesia tercinta. Dan yang terakhir menjadi catatan kami adalah standarisasi pendidikan. Pendidikan kita ini berkiblat kepada negara mana ataupun kepada siapa. Sangat parah sekali jika benar perkiraan kami bahwa pendidikan ini mengikuti alur perpolitikan. Ini sangat bahaya. Ya, kita sedang bermain-main di jurang kebahayaan di mana perpolitikan 5 tahun sekali menjadi tolak ukur sebuah sistem pendidikan atau standarisasi pendidikan. Kalau kita lihat 10 tahun yang terakhir ini sangat banyak sekali perubahannya. Yang pertama dulu ujian nasional masih berlaku, standar untuk lulus seorang siswa adalah ujian nasional. Lalu beralih lagi menjadi sistem 30-60 atau 60% sekolah, 30% ujian nasional yang menjadi titik tolak dihapuskannya ujian nasional menjadi standar kelulusan. Lalu dihapus berbeda lagi menjadi UNBK kemarin. UNBK tidak menjadi aturan, tidak menjadi standar kelulusan, namun menjadi tolak ukur bagi pemetaan keberhasilan sekolah untuk sekolah dalam mendidik siswa. Ujian nasional berbasis komputer berlaku mulai tahun 2016 kalau saya tidak salah dan berakhir pada tahun 2019. Berarti berapa tahun? 2016, 18, 19. Kenapa? 2020 berganti menteri menjadi Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. 2020 dicanangkannya AKM, asesmen kompetensi minimum. 2020 tidak terjadi realisasi karena terdampak pandemi. 2021 dilaksanakan ANB atau asesmen nasional berbasis komputer yang dimana juga sama dengan AKM yang dan terlaksana alhamdulillah. Namun terus bagaimana ke depan? Apakah kalau nanti 2021, 2022, 2023, 2024 pemilihan lagi lalu berganti kembali? Ini tidak hanya membingungkan bagi seorang guru tapi bagi siswa. Jadi kami bukannya tidak mau mengikuti perubahan zaman yang semakin cepat, namun alangkah baiknya ditetapkan tolok ukur standarisasi pendidikan nasional ini akan dibawa ke arah yang mana, sehingga seorang guru dan juga siswa, orang tua itu tidak menjadi kebingungan dalam mengarahkan putra-putri. Yang perlu kita garis bawahi adalah kawan-kawan sekalian, ini bisa kita diskusi panjang ya.
Yang perlu kita garis bawahi adalah pendidikan ataupun ilmu pengetahuan bukan untuk mencari pekerjaan. Dan ini bisa kita buat ringnya, misalkan anak-anak mulai elementary school, yaitu mulai dari SD sampai SMP, ini diarahkan benar tentang ilmu pengetahuan. Mungkin SMA, SMK ini sudah diarahkan kepada lini pekerjaan, dikenalkan dengan dunia kerja yang sekarang sudah mensyaratkan lulusan SMA. Ini perlu kita pertegas juga. Jadi kalau misalkan benar SMK, SMA ini sudah bisa masuk dunia kerja atau disiapkan untuk dunia kerja, maka kebijakan-kebijakannya juga harus dipersiapkan apa yang perlu dilakukan oleh seorang siswa ini agar bisa masuk ke dunia kerja. Di batas usia mana anak-anak itu harus mengenal itu. Nah, sekarang ini masih bias. Kalau SMA, SMK ini sudah disiapkan, harusnya dibuat link dunia kerja butuhnya apa, anak SMA yang sudah siap kerja diarahkan ke arah sana. Ini anak SMP tidak jelas, jadi perlu diadakannya arahan di mana anak-anak itu diarahkan dunia kerja pada usia ini, agar sistem pendidikan kita tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tapi juga praktis untuk dunia pekerjaan. Tapi juga tidak hanya berfokus pada dunia pekerjaan seolah-olah sekolah itu mencetak pekerja, sehingga ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk cakapan gaya hidup, moralitas, nilai-nilai kebaikan ini habis waktunya hanya untuk menyiapkan anak itu. Apa gunanya pekerjaan tinggi jika tidak ada attitude atau akhlak yang baik untuk anak. Terakhir, harapan dari pemerintah untuk tahun 2022, menyongsong 2022 di hari ulang tahun Guru Nasional ini. Hari Guru Nasional ini adalah temanya bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Kata kunci orang ketimuran adalah hati. Dan kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera selesai sehingga pemulihan pendidikan seperti tema HGN kali ini bisa tercapai, memulihkan pendidikan dengan sebaik-baiknya dan bersama-sama untuk memulihkan pendidikan Republik Indonesia demi masa depan yang gemilang 2045. Kita songsong Republik Indonesia menjadi generasi emas di mana 100 tahunnya Republik Indonesia tersebut. Selamat Hari Guru Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.